감독님! 옷 벗어. Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Nah, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama thriller dari Korea Selatan nih cuy, yang berjudul Missing atau bahasa Koreanya adalah Siljong tahun 2009 cuy. Nah, ini by the way ini filmnya nih terinspirasi dari kisah nyata ya. Nah, mantep nih cuy. Banyak warga-warga Korea, mbak-mbak lucu-lucu manja yang pernah hilang katanya cuy. Nah, katanya sih. Katanya cuy. Film yang berdurasi tayang 1 jam 31 menit ini rilis pada tanggal 19 Maret tahun 2009 dan dibintangi oleh Cho Jae Hyun, Moon Sung Kun, dan pemeran utama di film ini mbak-mbak lucu-lucu manja bos, yaitu Mbak Jong Se Hyun cuy. Nah, meninggal nih gua nih nyebutin nama-nama Korea nih. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian ini. Langsung aja deh kita gas ke pembahasannya cuy. Squid. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang aktris cantik bernama Hyun Ah yang sedang membantu sutradaranya mengundurkan mobil. Karena mereka berdua diceritakan saat itu kebetulan lewat jalan kecil satu arah tidak bisa berpapasan dengan pengendara lain. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita geli-geli bernama Mija yang berniat ingin bergegas kabur karena kliennya om-om gendut ternyata tidak punya uang untuk membayar. Setelah tidak sengaja bertemu Mija yang tengah kesal dan marah-marah sembari mengendarai motor, Hyun Ah pun melanjutkan perjalanannya bersama sang sutradara yang bernama Hong dan terlihat ditelepon oleh sang kakak yang bernama Hyun Jung karena telah khawatir. Berhubung lokasi syutingnya mereka ini masih jauh masuk ke dalam pelosok desa, Hong dan Hyun Ah pun memutuskan untuk singgah ke sebuah warung sup ayam karena berniat mengisi perutnya mereka dan ingin melepas penat. Berhubung di area itu sangat susah mendapatkan sinyal akibat ingin kembali menelpon kakaknya, Hyun Ah pun berjalan pergi meninggalkan Hong sutradaranya yang terlihat dihampiri oleh seorang kakek tua pemilik rumah makan tersebut. Yang dimana kakek tua yang bernama Pan Gon ini datang karena berniat ingin meminta tolong untuk dibantu mengangkatkan karung di gudang dengan imbalan kalau ia akan menggratiskan makanannya Hong. Hal yang tidak diduga pun terjadi. Saat Hong berada di gudang dan tengah sibuk mengangkat karung, kakek tua yang awalnya terlihat baik itu malah tiba-tiba saja mengambil seutas kabel untuk mencekik leher Hong karena ingin membuat Hong ini sakaratul maut. Setelah berpamitan dengan sang kakak dan bilang kalau ia sedang singgah di rumah sup ayam, melihat Hong sudah tidak berada di warung itu saat ia kembali, Hyun Ah pun lantas pergi mencari dan berkeliling, yang terkejut kaget na'udzubillah melihat Hong sudah mau dijemput oleh malaikat Ijrail. Ketika ingin bergegas kabur karena takut, Hyun Ah pun akhirnya berhasil ditangkap oleh kakek tua Pangon dan dibuat pingsan karena sudah tidak bisa lari akibat dihadang oleh anjing peliharaannya. Malamnya, terlihat Hyun Ah tersadar dan bangun di dalam sebuah kurungan besi, yang dimana itu merupakan adalah kurungan anjingnya si kakek yang berada di gudang. Belum juga sempat menghabiskan waktu beberapa malam, kakek tua jahat ini pun langsung memaksa Hyun Ah dan memintanya untuk segera melepaskan pakaiannya dan disuruh memakai gaun tidur manja-manja yang telah disediakan. Yang dimana terungkaplah bahwa kalau Hyun Ah ini ternyata bukan gadis pertama yang pernah kakek Pangon sekap, melainkan adalah korban ketiga saat kakek jahat itu bilang kenapa ada 3 lilin di kue ulang tahunnya. Saat kakek jahat ingin mempersembahkan sebuah lagu dengan menyanyi mengantuk ala kadarnya, Hyun Ah yang tidak sengaja batuk karena mungkin kue ulang tahunnya kebanyakan gula. Kakek jahat pun merasa tersinggung, yang membuatnya lantas mencangkul Mbah Hyun Ah ini unlimited dengan secara paksa. Aduh nih kakek, kakek jahat cu, kakek Udin. Nah, setelah dicangkul bertubi-tubi hingga Hyun Ah ini sulit untuk berjalan, kakek jahat pun tidak pernah berhenti sampai kapanpun dan selalu kembali datang setiap harinya.
yang terus memaksa Hyun Ah ini untuk cangkul-cangkul sampai meninggal. Terlalu banget anjir. Di sisi lain, setelah 10 hari berlalu merasa kehilangan tak dapat kabar dari adiknya, Hyun Jung pun lantas mencari sang adik dan berusaha minta bantuan polisi. Akan tetapi polisi botak di sana tidak bisa apa-apa karena Hyun Jung ini tidak mempunyai bukti. Hyun Jung yang sudah bertekad kuat ingin menemukan adiknya dengan keadaan selamat. Ia pun terlihat mendatangi beberapa orang untuk mencari informasi yang membawanya berakhir tiba dan datang ke rumahnya si kakek. Saat Hyun Jung bertanya apakah kakek Pangon ini pernah melihat gadis yang ada di foto, ketika sudah mulai menaruh curiga, Hyun Jung pun lantas kembali ke kantor polisi meminta bantuan karena dugaannya bertambah kuat saat bertemu dengan Mbak Mija yang bilang pernah melihat adiknya di sekitaran rumah makan. Akan tetapi naasnya, saat para polisi ikut menggeledah rumahnya Pangon, warung beserta gudangnya, Hyun Jung malah tidak menemukan siapapun berada di sana dan terpaksa harus pergi dengan perasaan kecewa karena tidak menemukan harapan. Merasa kalau ia sudah dicurigai dan sedikit lagi hampir ketahuan, kakek Pangon pun dengan kejam memutuskan untuk melenyapkan Hyun Ah yang ternyata ia sembunyikan di dalam mesin penggiling dengan mengakhiri hidup gadis malang itu menggunakan mesin tersebut. Aduh nih serem juga cu. Udah dicangkul sampai lemes berhari-hari, meninggal lagi ya, begitu lagi meninggalnya. Kakek Udin nih serem juga ya. Kakek Udin nih bahaya juga cu, di hutan cu. Tak hanya sampai di situ, tak puas dengan apa yang ia lakukan kepada Hyun Ah, berbekal kalung yang ia dapat dari sang adik, si kakek pun mulai menyusun rencana dengan menjebak sang kakak agar datang ke rumahnya menggunakan kalung itu, yang terpaksa berakhir sama dengan Hyun Ah adiknya disekap di kasur di dalam gudang. Dari situlah Hyun Jung ini tahu kalau Pangonlah orang yang telah menculik dan menyekap adiknya, yang lantas sedih bercampur marah saat mengetahui sang adik ternyata sudah tiada. Di sisi lain, polisi Kim yang mendapat kabar kalau mobilnya Hyun Jung telah terbengkalai di tengah kota, ditambah Mbak Mija yang kebetulan ada di sana bilang kalau Hyun Jung masih berada di desa. Polisi Kim pun lantas menaruh curiga dan bergegas memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut. Hyun Jung yang sekarang sudah 2 hari dikurung di dalam gudang tersebut, saat kakek Udin datang dan bilang kalau ia akan memandikan Hyun Jung karena berniat ingin mencangkulnya, Hyun Jung pun lantas berpura-pura kalau tangannya masih terikat karena ingin membalas perbuatan sang kakek dengan berniat menikamnya dari belakang. Akan tetapi sayangnya, ketika Hyun Jung menyerang dan berhasil menikam tangan si kakek, Hyun Jung malah terpaksa harus kalah dan berakhir dengan babak belur karena kakek Udin ternyata kuat akibat makan telur ayam kampung setiap pagi. Saat polisi Kim akhirnya menemukan Hyun Jung yang sudah tidak berdaya diikat di dalam gudang, sang kakek yang muncul dari belakang dengan membawa sebuah kapak. Polisi Kim pun terpaksa harus meninggoy dulu sebentar dan berpulang ke Rahmatullah karena tidak sempat mengambil pistol dan menembak akibat keduluan dibacok pakai Stormbreaker mini. Hyun Jung yang akhirnya berhasil kabur keluar gudang dengan membawa pistol bekas kepunyaannya milik polisi Kim. Ketika tembakan pertamanya meleset karena belum pernah menembak sebelumnya, Hyun Jung pun akhirnya bisa berhasil untuk menumbangkan kakek Udin jahat dan menginterogasinya ingin memastikan akan nasib adiknya yang telah tiada. Mendengar kakek Udin jahat mengungkapkan kalau Hyun Ah sang adik telah ia masukkan ke mesin penggiling saat masih dalam keadaan hidup, Hyun Jung pun seketika lantas menggila dan menembak kakek Udin jahat dengan brutal yang membuatnya seketika sakaratul maut. Dan filmnya pun berakhir naas dengan kematian kakek Udin jahat yang juga dimasukkan Hyun Jung ke dalam mesin penggiling. Dan Hyun Jung yang sekarang sama sekali tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada kakek Udin. Cuy. Aduh nih sudah tidak takut dengan apapun lagi ya Mbak Hyun Jung manja nih. Hyun Jung manja cu. Hyun Jung manja. Dey, sudah cu, udah habis cu. Dah, gitu aja ya. Hey, kita closing guys, mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Siljong tahun 2009 di Google Chrome.
Seperti biasa nih, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin sekian Nyublani. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih guys.